pemirsa, kembali masih di Hidup Sehat ya pemirsa. Semoga Anda selalu sehat ya tentunya. Tadi kita udah lihat ya, ada artis-artis Hollywood yang badannya aduhai sekali, yang tetap cantik dan awet muda. Banget. Saya pengen banget ya dok, Yes. tetap ya sampai di usia 40 tahun masih seger, 40, gitu. 50 masih on, masih glowing ya. Oke. Iya, tapi karena nih dok, katanya makan buah yang banyak nih dapat menyebab buncit nih dok. Gimana kalau buah yang terlalu matang? Ini fakta atau mitos sih dok? Mangga, pisang gitu-gitu dok. Kasian ya kalau mangga, pisang dianggap sebagai mitos perut buncit. Enggak, itu adalah mitos pemirsa. Silakan konsumsi, walaupun dia matang pun nggak apa-apa. Ya sebenarnya yang ditakutkan kalau buah matang misalnya nih kita makan pisang ya. Biasanya pisang yang matang itu kan yang dia lebih coklat-coklat, bercak-bercak, lebih manis. Sebenarnya untuk kandungan vitamin, mineral, kalium segala macam masih oke kok, nggak apa-apa. Jadi mau matang pun tidak akan membuat perut kita makin buncit. Berarti kandungan gulanya nggak tinggi dong? Enggak, cuman memang gitu. bukan gulanya. Tapi kalau memang untuk pemirsa yang dengan problem gula darah ya, misalnya ada diabetes, memang kita biasanya hindari buah-buahan yang terlalu ripe atau terlalu matang karena indeks glikemiknya lebih tinggi. Jadi lebih cepat naikin gula darah itu doang. Tapi untuk kandungan gulanya sama. Gitu. Jadi kalau nggak ada masalah diabetes, mau makan yang matang nggak apa-apa kok. Boleh. Dok, selain buah nih, pasti pemirsa di rumah dan saya juga nih suka banget makan nasi pakai kerupuk. Sebenarnya itu fakta atau mitos sih dok, kalau mengonsumsi kerupuk, apalagi yang berlebihan nih bisa memicu perut yang agak buncit dan bergelambir dok. Ini pasti pemirsa sedih nih ya, Iya. karena jawabannya itu adalah fakta ya. Jadi kalau sering mengkonsumsi kerupuk, terutama chips nih ya. Jadi maksudnya kerupuk itu bukan hanya kerupuk yang abang-abang, tapi kerupuk itu masuk kepada makanan-makanan yang anak zaman sekarang bilang yang penuh dengan micin. Ya chips, apalagi sih makaroni yang gitu ya. Basreng lah, apalagi sekarang banyak banget makanan-makanan yang memang diolah dengan digoreng dan menggunakan tepung. Pertama karena tepung digoreng kalorinya tinggi. Ya dong, akhirnya bisa memicu risiko untuk si obesitas. Yang kedua, sebenarnya dengan kerupuk chips tadi tuh tinggi akan kandungan garam atau natrium. Nah, natrium ini yang sebenarnya akan mengikat cairan. Ya, dia akan mengikat molekul air sehingga bikin kita lebih terjadi retensi cairan atau cairan ditahan dalam tubuh, terutama biasanya di lemak di daerah perut. Ya, jadi kalau pemirsa mau ngilangin ya buncit-buncit dan gelambirnya, ya udah kerupuk-kerupuk, chips-chips yang tadi tinggi garam, bye. Nah dok, gimana kalau karbohidrat nih? Kan biasanya kalau orang yang mau diet untuk ngecilin perut itu mengurangi karbohidrat seperti nasi. Tapi gimana dengan rebusan oat, ada oat juga dan rebusan singkong? Ini fakta atau mitos sih dok? Nggak apa-apa, kalau itu sebenarnya boleh silakan ya. Untuk terutama karbohidrat yang kompleks tadi ya, seperti yang kamu sebutkan tadi. Jadi fakta atau mitos dok? Pertanyaan tadi adalah apakah bisa menyebabkan perut buncit dan bergelambir? Mitos ya pemirsa ya. Boleh nggak apa-apa. Nah, cara pengolahannya pun tetap harus kita kombinasi. Ya, jadi kita bisa makan kentang gitu ya, tapi kentangnya ya rebus. Ya kan? Singkongnya kan sebenarnya karbohidrat kompleks. Jadi dia naikin gula darah juga nggak terlalu cepet. Dia kaliumnya juga tinggi, bagus untuk tadi mencegah perut buncit. Tapi cara masaknya. Nah, kadang ya singkong dibikin goreng ya kan, kemudian ditambahin keju, ditambahin parutan. Ya itu yang jangan. Itu ya sebenarnya yang menyebabkan. Berarti apa nih dok? Kan saya suka makan ini nih, overnight oats kan, lagi pada ngetren viral, berarti aman nih dok? Boleh banget. Oke, nggak perlu cemas lagi dari sel kita ya. Ternyata nih pemirsa ini bisa mengatasi ya dok ya, kalau kita misalnya makan karbohidrat tadi. Yang kompleks terutama. Yang kompleks tentunya. Boleh. Dok, bisa dicatat nih ya pemirsa. Ya dok, kalau misalnya nih ada fakta atau mitos nih, katanya kalau susu dengan kandungan lemak yang tinggi juga bisa memicu perut yang gelambir dan juga berlemak. Itu fakta atau mitos? Yes, itu sebenarnya adalah. Jangan dijawab dulu dok. Tahan dulu. Tahan dulu, nanti kita akan jawab setelah yang satu ini. Tetap di Hidup Sehat.